Halo brosis semua, jumpa lagi dengan saya Fahru Riza dalam tutorial ekonomi manajerial. Kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas, bagaimana elastisitas itu akan menunjukkan di mana keuntungan maksimum perusahaan dicapai, dan bagaimana juga elastisitas itu menunjukkan di mana total revenue perusahaan mencapai titik maksimum. Mari kita saksikan tutorialnya. Berikut adalah persoalan kita. Anda adalah manajer dari sebuah perusahaan dalam kekuatan monopoli. Ya, analis Anda mengestimasi bahwa Anda memiliki fungsi permintaan seperti ini dan fungsi biaya seperti ini. Ya. Nah, yang hal pertama yang menjadi persoalan kita adalah berapa price dan quantity ya yang memaksimumkan profit perusahaan. Kombinasi profit, kombinasi quantity dan harga yang memaksimumkan dalam pasar monopoli adalah menggunakan persamaan MR sama dengan MC. Nah, kita sudah memiliki persamaan P ya. Dengan persamaan P ini kita akan bisa mencari fungsi TR. Jadi kita cari dulu fungsi TR-nya. Sama dengan P kali I ya. Berarti TR kita 300 I dikurang 3 I kuadrat. Nah, demikian kita baru bisa mencari MR kita adalah 300 min 6 Q. Kemudian kita cari MC dari sini ya, dari fungsi biaya kita. MC sama dengan 4 Q ya. 4 Q dari mana? Turunan ini. Maka kita samakan MR dan MC-nya. 300 kurang 6 Q sama dengan 4 Q. Nah, kita pindah ruas ya. 6 Q-nya kita pindah ruas ke kanan, berarti jadi 10 Q. Berarti 300 sama dengan 10 Q ya. Berarti Q adalah 30. Nah, kita sudah dapat Q30, maka Q30 ini kita masukkan ke price di sini ya. Kita masukkan. Ini kita masukkan 30. Maka price kita adalah 300 dikurang 90, artinya 210. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tadi, berapa harga dan kuantitas yang memaksimumkan profit perusahaan. Dengan menggunakan MRMC kita dapat kombinasi harga dan kuantitas adalah berturut-turut 210, Q-nya adalah 30 unit. Nah, demikianlah untuk mencari jawaban nomor 1. Kemudian kita lanjut ke menjawab pertanyaan kedua. Hitunglah berapa profit maksimum yang diperolehnya. Hitung berapa profit maksimum. Nah, berarti kita rumusnya adalah profit sama dengan TR dikurang TC ya. Nah, TR kita sudah dapat dari sini ya. TR kita profit
sama dengan 210 dikali 30. 210 kita kali dengan 30 ya, dikurang tadi kita sudah punya fungsi biaya. Nah, ini kita masukkan 1500 dikurang 2Q kuadrat dikurang 2 kali 30 kuadrat. Gitu ya. Mari kita hitung berapa dapatnya. Bisa kita hitung demikian, profit sama dengan 210 dikali 30 ya. Kurang kita masukkan ini ya, 1500 tambah 2 kali 30 kuadrat. Kita selesaikan perhitungannya, maka kita dapatkan profitnya adalah sebesar 3.000. Nah, demikianlah caranya kita menghitung profitnya. Dan profit yang 3.000 ini adalah profit yang maksimum. Kenapa? Karena dia merupakan kombinasi dari MR dan MC. Kemudian pertanyaan sebelumnya, kita langsung ke pertanyaan 3. Apakah demand tersebut elastis, inelastis, atau uniter pada saat mencapai profit maksimum tersebut? Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan pada price dan quantity yang memaksimumkan profit tadi, bagaimana kondisi elastisitasnya. Tadi kita sudah mendapatkan data ya, price kita adalah 210 dan quantity kita adalah 30. Price kita adalah 210 dan quantity kita adalah 30. Kemudian ini adalah persamaan permintaan kita. Kita bisa menghitung nilai elastis dengan menggunakan persamaan demand ini. Tapi ingat, ini adalah persamaan demand inverse. Oleh karenanya harus kita ubah dulu ke persamaan demand yang biasa ya. 3Q sama dengan 300 min P. Berarti Q sama dengan 100 dikurang 1 per 3P ya. Nah, berarti kita sudah dapat nih DQ per DP adalah 1/3. Berarti DQ per DP adalah minus 1/3. Nah, data ini yang kita butuhkan untuk menghitung elastisitas. Nah, nilai elastisitas permintaan itu rumusnya EPX sama dengan DQ per DP ya, kita kalikan P per Q ya. Nah, kita sudah dapat di sini EPX ya, minus 1/3 ya. Kita kalikan P kita adalah 300 ya, P kita adalah 300 P kita bukan 300, P kita 210 ya. P kita adalah 210 dibagi Q kita adalah 7, Q kita adalah 30 ya. 30. Maka kita selesaikan perhitungan dari persamaan ini, kita peroleh adalah minus
7/3 ya prosesnya 7/3, atau kalau mau kita ini kan EPX sama dengan 2 minus 2 1/3 ya, minus 2 1/3. Berarti pada saat dia mencapai profit maksimum, kondisi permintaannya berada dalam kondisi elastis. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa kombinasi price dan quantity ketika pendapatan maksimum. Nah, ini perhatikan yang di atas adalah profit maksimum, yang nomor 4 ini adalah pendapatannya yang maksimum. Jadi berbeda ya, yang satu profit, yang di bawahnya adalah revenue. Mari kita cari. Di dalam mencari persamaan, di dalam mencari di mana total revenue maksimum, itu adalah pada kondisi di mana kurva MR mencapai titik tertinggi. Dengan artian bahwa turunan dari kurva MR itu adalah 0. Jadi kita cara mencarinya bisa dengan menggunakan persamaan kurva MR kita. Nah, kita sudah punya kurva MR kita adalah ini ya. MR sama dengan minus 300 dikurang 6Q. Maka cara mencari maksimumnya adalah kita TR maksimum itu pada saat MR sama dengan 0. Nah, maka ini kalau kita lihat MR sama dengan 0 itu adalah kalau kita gambar kurva gitu ya, itu berada pada titik puncak teratasnya. Berapakah Q pada saat MR sama dengan 0? Maka kita bisa cari di sini 0 ya, sama dengan 300 kurang 6Q. Berarti Q-nya sudah bisa kita lihat, Q-nya adalah 50. Nah, ketika Q 50, berapa P-nya? Maka P bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini juga ya. Ketika Q-nya 50, maka P-nya adalah sebesar kita kali 50. Maka P-nya adalah 150. Berarti kombinasinya adalah Q50 dan P-nya 150. Pada saat itu, maka TR-nya sebesar kita bisa cari 50 ya. 150 dikali 50. Maka kita peroleh TR-nya adalah 7.500. Nah, ini adalah maksimum TR-nya. Tadi sudah kita cari sekalian berapa maksimum revenue ya, adalah 7.500. Nah, selanjutnya kita buktikan nih apakah demand-nya elastis, inelastis atau unit elastis atau uniter pada saat revenue maksimum tersebut. Kalau secara teori telah kita pelajari ya bahwa pada saat total revenue maksimum maka nilai elastisitasnya adalah 1. Mari kita buktikan. Benar nggak 1 ketika TR-nya adalah 7.500 yang merupakan TR maksimum. Baik, kita buktikan ya. Kita buktikan elastisitas TR max. Di mana P-nya adalah 150 dan Q-nya adalah 50. Nah, kita lihat EPX DQ per DPX-nya adalah minus 1/3 sama dengan tadi dikali ya, price-nya adalah 50 ya. Price-nya adalah 150 ya, dan kuantitinya 50. Nah, dengan sekilas kita sudah bisa membuktikan 150 dibagi 150. Maka terbukti EPX-nya sama
sama dengan minus 1. Dalam artian dia uniter. Nah, jadi di sini kita bisa tambahan bukti lagi ya. TR mencapai maksimum ketika MR sama dengan 0. TR mencapai maksimum ketika elastisitas permintaan terhadap harga sama dengan minus 1. Demikian tutorial kita untuk bagaimana membuktikan profit maksimum pada pasar monopoli dan juga membuktikan elastisitas pada saat profit maksimum dan elastisitas pada saat TR maksimum. Jika Anda rasakan channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan ekonomi, maka silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa bro and sis sekalian. Kemudian pertanyaan sebelumnya, kita langsung ke pertanyaan 3. Apakah demand tersebut elastis, inelastis, atau uniter pada saat mencapai profit maksimum tersebut? Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan pada price dan quantity yang memaksimumkan profit tadi, bagaimana kondisi elastisitasnya. Tadi kita sudah mendapatkan data ya, price kita adalah 210 dan quantity kita adalah 30. Price kita adalah 210 dan quantity kita adalah 30. Kemudian ini adalah persamaan permintaan kita. Kita bisa menghitung nilai elastis dengan menggunakan persamaan demand ini. Tapi ingat, ini adalah persamaan demand inverse. Oleh karenanya harus kita ubah dulu ke persamaan demand yang biasa ya. 3Q sama dengan 300 min P. Berarti Q sama dengan 100 dikurang 1/3 P ya. Nah, berarti kita sudah dapat nih DQ per DP adalah 1/3. Berarti DQ per DP adalah minus 1/3. Nah, data ini yang kita butuhkan untuk menghitung elastisitas. Nah, nilai elastisitas permintaan itu rumusnya EPX sama dengan DQ per DP ya, kita kalikan P per Q ya. Nah, kita sudah dapat di sini EPX ya, minus 1/3 ya. Kita kalikan P kita adalah 300 ya, P kita adalah 300 P kita bukan 300, P kita 210 ya. P kita adalah 210 dibagi Q kita adalah 7, Q kita adalah 30 ya. 30. Maka kita selesaikan perhitungan dari persamaan ini, kita peroleh adalah minus 7/3 ya, brosis ya, 7/3. Atau kalau mau kita indikan EPX sama dengan 2 minus 2 1/3 ya, minus 2 1/3. Berarti pada saat dia mencapai profit maksimum, kondisi permintaannya berada dalam kondisi elastis. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa kombinasi price dan quantity ketika pendapatan maksimum. Nah, ini perhatikan yang di atas adalah profit maksimum, yang nomor 4 ini adalah
pendapatannya yang maksimum. Jadi berbeda ya, yang satu profit, yang di bawahnya adalah revenue. Mari kita cari. Di dalam mencari persamaan, di dalam mencari di mana total revenue maksimum, itu adalah pada kondisi di mana kurva MR mencapai titik tertinggi. Dengan artian bahwa turunan dari kurva MR itu adalah 0. Jadi kita cara mencarinya bisa dengan menggunakan persamaan kurva MR kita. Nah, kita sudah punya kurva MR kita adalah ini ya. MR sama dengan minus 300 dikurang 6 Q. Maka cara mencari maksimumnya adalah kita TR maksimum itu pada saat MR sama dengan 0. Nah, maka ini kalau kita lihat MR sama dengan 0 itu adalah kalau kita gambar kurva gitu ya, itu berada pada titik puncak teratasnya. Berapakah Q pada saat MR sama dengan 0? Maka kita bisa cari di sini 0 ya, sama dengan 300 kurang 6 Q. Berarti Q-nya sudah bisa kita lihat, Q-nya adalah 50. Nah, ketika Q 50, berapa P-nya? Maka P bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini juga ya. Ketika Q-nya 50, maka P-nya adalah sebesar kita kali 50. Maka P-nya adalah 150. Berarti kombinasinya adalah Q50 dan P-nya 150. Pada saat itu, maka TR-nya sebesar kita bisa cari 50 ya. 150 dikali 50. Maka kita peroleh TR-nya adalah 7.500. Nah, ini adalah maksimum TR-nya. Tadi sudah kita cari sekalian berapa maksimum revenue, ya, adalah 7.500. Nah, selanjutnya kita buktikan nih, apakah demand-nya elastis, inelastis, atau unit elastis, atau uniter pada saat revenue maksimum tersebut. Kalau secara teori telah kita pelajari ya, bahwa pada saat total revenue maksimum, maka nilai elastisnya adalah 1. Mari kita buktikan, benar nggak 1 ketika TR-nya adalah 7.500 yang merupakan TR maksimum. Baik, kita buktikan ya. Kita buktikan elastisitas TR max. Di mana P-nya adalah 150 dan Q-nya adalah 50. Nah, kita lihat EPX DQ per DPX-nya adalah minus sepertiga, sama dengan tadi, dikali ya, price-nya adalah 50 ya. Price-nya adalah 150 ya, dan kuantitinya 50. Nah, dengan sekilas kita sudah bisa membuktikan 150 dibagi 150, maka terbukti EPX-nya sama dengan minus 1 dalam artian dia uniter. Nah, jadi di sini kita bisa tambahan bukti lagi ya. TR mencapai maksimum ketika MR sama dengan 0. TR mencapai maksimum ketika elastisitas permintaan terhadap harga sama dengan minus 1. Demikian tutorial kita untuk bagaimana membuktikan profit maksimum pada pasar monopoli dan juga membuktikan elastisitas pada saat profit maksimum dan elastisitas pada saat TR maksimum. Jika Anda rasakan channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan ekonomi, maka silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa bro and sis sekalian.